Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 10 C SMA Ulunwa, sehat semua kabarnya? Sehat? Sehat ya? Masya Allah ya, antum masih semangat, masih mau mengikuti pembelajaran daring ini ya, meskipun cukup melelahkan ya, agak jenuh ya tiap daring seperti ini. Tapi ya inilah kita, inilah kita masih ada musibah ya, musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bersabar ya. Dan jangan lupa antum terus berdoa, banyak-banyak berdoa agar segera virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi pasien-pasien di rumah sakit, pasien Covid, sehingga kita bisa masuk lagi ke sekolah. Tapi memang ada Bang, kita bilang tidak ada, tapi tidak ada satupun perawat atau dokter yang bilang enggak ada. Contohnya aja, coba tanya perawat-perawat tetangga antum atau keluarga antum, memang ada pasien-pasien tersebut ya. Ustadz juga menanyakan juga kepada saudara-saudara Ustadz, keluarga Ustadz yang bidan, perawat, memang ada katanya. Ya nggak mungkin mereka bohong kan, nggak mungkin mereka juga mau anak mereka kayak gini. Dokter-dokter itu pun nggak mau pasti anaknya daring-daring seperti ini kan, pusing mereka kan. Nah, misalkan anaknya masih SD, dia dokter, kan nggak mau dia ribet anaknya belajar, dia sambil bekerja, sambil mengajari anak mereka juga, anak-anak SD kan. Memang ada virus tersebut ya. Cuma memang faktanya datanya palsu banyak, ada yang palsu memang. Katanya Covid padahal enggak Covid. Karena dokter juga ada yang jujur, ada yang enggak ya kan. Dokter ini ada yang bohong, ada yang jujur juga. Tapi kita tanya sama yang jujur lah. Contohnya Dr. Rainul Bahrain. Antum tahu Dr. Rainul Bahrain enggak? Arsyah tahu enggak Dr. Rainul Bahrain? Hah? Enggak tahu ya. Dr. Rainul Bahrain itu adalah seorang dokter kesehatan. Beliau juga ustadz dari Ustadz Salaf juga ya. Boleh nanti abis ini antum cek Dr. Rainul Bahrain di YouTube, baru antum buka tentang COVID-19. Dr. Rainul Bahrain tentang COVID-19. Ya, itu beliau bilang ada karena beliau sendiri merawat pasien COVID. Dr. Rainul Bahrain ini, dia ustadz juga, pernah ngisi di kajian Al-Jihad, diundang oleh Rasyad TV ya. Masa kalau ulama dokter juga tidak kita percaya, jadi siapa lagi yang kita percaya kan? Kalau beliau saja sudah kita tidak percaya. Suaranya kok bising kali nih ya? Suara apa itu? Suaranya harap tenang ya. Oke. Kemudian tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa virus corona ini memang ada ya.
virus corona. Karena Ustadz sendiri sudah mendengar atau dari alumni kuliah Ustadz ya, perkuliahan Ustadz, dosen Ustadz sendiri, dia seorang dosen, dia pun kena COVID-19. Dosen dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, dosennya Ustadz. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan lanjut materi kita tentang materi atletik ya, materi atletik. Materi atletik itu ada 4 unsur ya. Olahraga atletik itu mengandung 4 unsur. Unsurnya apa aja, Teguh Farhan Atar? Unsur dari olahraga atletik apa aja? Ya. Ya, bagus. Terus? Ya, terus? Lempar ya, lempar dan jalan ya, 4 ya. Jalan, habis jalan lari, habis lari melompat, habis lompat lempar ya. Bagus. Antum tahu 2 saja udah syukur, alhamdulillah. Ada 4 ya. Jadi olahraga apapun di dunia ini, misalkan sepak bola ya, nggak seluruh, kebanyakan misalkan sepak bola voli itu mengandung juga unsur lari, lompat ya, lempar. Misalkan juga olahraga bulu tangkis, ada larinya, ada jalannya. Itu mencomot atau mengambil ya, atau mengcopy dari olahraga atletik. Jadi olahraga atletik adalah olahraga paling pertama di dunia ini. Dan tertua. Bukan sepak bola, bukan renang, bukan sepeda, bukan bulu tangkis, tapi olahraga atletik. Siapakah manusia pertama yang melaksanakan olahraga atletik? Niko. Siapa Niko? Masya Allah, Nabi Adam. Mumtaz. Ya, Nabi Adam adalah orang yang pertama melakukan olahraga atletik, bukan manusia purba ya, tapi Nabi Adam. Nabi Adam bisa berjalan, Nabi Adam bisa berlari, Nabi Adam bisa melompat, Nabi Adam bisa melempar, sama seperti kita. Tapi Nabi Adam melakukannya bukan untuk perlombaan, tapi untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup contohnya berburu, misalkan berburu ayam, berburu kambing, berburu tupai atau segala macam lah, berburu ikan. Dia mengambil atau untuk mendapatkan buruannya, Nabi Adam melakukannya dengan cara berjalan, berlari, mengambil buruannya atau menombak, melempar tombak ya. Karena harus seperti itu mencari makannya Nabi Adam. Karena dulu nggak ada nasi Padang ya, rumah makan Minang Sakato nggak ada, Lajato kan nggak ada, Lajato di zaman Nabi Adam kan. Yang ada Nabi Adam harus berburu, mengambil makanan sendiri ya. Kemudian Nabi Adam juga melakukan, misalkan seandainya ada bencana pada waktu itu, misalkan banjir atau serangan hewan buas, beliau juga melakukannya dengan cara berlari ya. Seperti tadi saya bilang, jalan, lari, lompat, lempar dilakukan oleh Nabi Adam bukan hanya untuk berburu makanan, tapi untuk menyelamatkan diri juga, mempertahankan hidup. Misalkan dikejar hewan buas, beliau harus lari ya. Misalkan Nabi Adam ada banjir pada waktu itu ya, beliau lari menyelamatkan diri ke gunung, seperti itu ya. Mungkin kalau di cerita lain kita nggak tahu juga ya, entah Nabi Adam juga ada mujizatnya, misalkan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak tahu. Tapi setahu Ustadz, memang Nabi Adam itu pasti menyelamatkan memperoleh makanan ataupun menyelamatkan diri dengan berusaha atau ikhtiar ya, seperti itu. Nabi Adam bertemu dengan Hawa di bukit apa? Masih ingat antum?
Aji Nugraha. Ada yang ingat? Coba, ada yang ingat? Nabi Adam dan Hawa bertemu, kan sebelumnya dipisahkan. Bertemunya di bukit apa? Arafah ya? Nggak tahu, sama Ustaz bukit apa? Bukit Kubu. Kok baru dengar Ustaz? Bukit Tursina bukan ya? Bukit Tursina bukan ya? Nah, coba antum searching nanti ya setelah ini ya, Nabi Adam dan Hawa bertemunya di mana ya. Dan bertemunya mereka pasti berjalan ya kan, berjalan ataupun mencari satu sama lain, bukan naik Grab ya kan. Nah, nggak mungkin naik Grab, pesan Grab Nabi Adam, yang Hawa juga pesan Gojek, kan nggak seperti itu. Pasti jalan itu tadi, makanya saya bilang mereka adalah orang pertama yang melakukan olahraga atletik ya, tapi tidak untuk diperlombakan. Kemudian olahraga yang kita bahas pada kali ini adalah olahraga cabang nomor lempar ya, nomor lempar. Ini olahraga apa kira-kira ini? Kira-kira olahraga apa ini? Ya Niko, olahraga apa ini Niko? Hah? Salah. Ada yang bisa menjawab olahraga apa nih? Lihat. Ini bolanya dari besi. Ini ada talinya. Salah. Masih salah. Olahraga apa Farel? Olahraga apa ini? Salah. Ini adalah olahraga lontar martil. Ini adalah olahraga ini yang bulat warna ini, yang kecil ini bola besi ini. Iya, hampir sama dia. Beratnya pun hampir sama. Ini beratnya sekitar 7 kilo untuk putra dan putri 4 kilo. Olahraga lontar martil ya. Ini diadakan di Gelora Bung Karno ini kejuaraannya nih. Nah, ini kan wajah-wajah orang Indonesia nih ya, lesmen ini, wajah-wajah khas Indonesia yang menjaga wasitnya ini. Diadakan di Gelora Bung Karno. Kemudian olahraga ini dilakukan oleh orang yang badan-badannya besar seperti raksasa ya, yang ukurannya timbangannya itu hampir 90 sampai 100 lebih. Ya. Badan yang besar. Karena butuh tenaga yang kuat untuk melempar ini. Tapi tidak membutuhkan fisik atau napas yang kuat, hanya membutuhkan otot yang kuat saja, otot yang kuat. Napas tidak terlalu. Nah, Ustaz langsung putar ya videonya ya. Nah, biar antum tahu. Nah, ini nanti ada sekitar 3 peserta ya. Ini peserta pertama dari Uzbekistan. Nanti ada peserta selanjutnya. Cuma 3 pesertanya. Singkat videonya.
Lemparannya sekitar 4,16 meter lemparannya ini. Ini lemparannya rekornya masih 76,57. Dia melakukan lemparan yang kelima. Lemparan yang kelima. Ini lemparan yang keempat, ini dia melakukan lemparan yang kelima. Ini kita lihat berapa ini lemparannya. Nah, coba perhatikan. Ini kan ada lingkaran ya. Bentar ya. Nah, ini lingkaran. Ini pada saat melempar, tubuh tidak boleh melewati lingkaran ini atau kaki. Boleh melewati lingkaran ini setelah bolanya jatuh ke lapangan atau jatuh ke tanah, baru boleh lewat. Tapi waktu saat melempar, bolanya masih melambung di udara, dia udah lewat kakinya. Itu dihitung 0 ya, tidak dapat nilai. Maka dari itu pada saat melempar tidak boleh melewati lingkaran putih ini sampai bolanya jatuh ke lantai baru. Dan yang dihitung adalah bukan gelindingannya, gelindingan peluru tadi. Itu jatuh tepat yang pertama itu, bekas yang pertama ya, itu yang dihitung ukurannya. Bukan gelindingannya ya atau pantulannya tidak. Jatuh pertama itu yang dihitung. Beda dengan lompat jauh. Kalau lompat jauh bukan jatuh pertamanya yang dihitung, tapi terakhirnya. Misalkan lompat jauh, lompat ke pasir, kakinya duluan jatuh kan, tapi tiba-tiba dia hilang keseimbangan, tangannya ke belakang, tangan atau badannya ke belakang, menyentuh tanah. Nah, yang bagian belakangnya itu yang dihitung, bagian yang terdekat dengan tolakan, bukan yang bagian pertama. Tapi kalau ini bagian yang pertama yang dihitung. Gitu mantul ke lantai, itulah yang dihitung. Mantul ke lapangan, jatuh ke lapangan, itu yang dinilai, bukan pantulan selanjutnya. Paham? Ya, yang penting antum tahu lah ya sedikit tentang olahraga atletik ini ya. Artinya antum paham ilmu agama di Ulun Nuha ini, ilmu agama, ilmu dunia pun tahu juga lah, meskipun tidak terlalu banyak ya. Harus lebih banyak ilmu agama. Ya, Amar, Ustaz baru ngomong apa tadi? Nah, jadi macam inilah, ini kan belajar olahraga kita, olahraga PJOK ya, PJOK, olahraga atletik ini ya. Ini hukumnya belajarnya wajib atau enggak? Coba jawab. Wajib enggak belajarnya? Seto, belajar ilmu olahraga ini wajib enggak hukumnya Seto? Ayo. Belajar ilmu PJOK ini yang kita belajar ini sekarang ini wajib enggak? Jawab aja Seto, ayo. Wajib enggak Seto? Belajar apa? Enggak jelas. Arik, belajar ilmu PJOK yang kita pelajari sekarang ini wajib enggak? Wajib. Alasannya apa? Kenapa wajib? Emangnya nanti kalau nggak belajar atletik ini, nggak belajar lontar martil ini, masuk neraka kita nanti? Berarti nggak wajib lah. Naufal, belajar PJOK wajib nggak?
Nah, bagus. Arik yang jawab tadi ya. Kita wajibnya mengikuti pelajarannya. Contohnya gini, antum kalau nggak sekolah ulunuha, misalkan antum ini sekarang nggak sekolah, antum di rumah aja, nggak sekolah dimanapun, antum nggak wajib, nggak belajar PJOK, nggak belajar matematika, nggak belajar fisika, nggak belajar bahasa Indonesia, nggak berdosa, nggak ada nanti antum ditanya di akhirat, ayo apa contoh olahraga atletik, apa contoh olahraga permainan, olahraga air, berapa X1 tambah X2, berapa, apa pengertian kalimat baku, nggak ditanya malaikat nanti itu. Meskipun antum nggak apa, tapi kalau antum sudah terjun ke sekolah, hukumnya jadi wajib. Kenapa? Ini pelajaran pendidikan jasmani, ya. Selain dari ini juga pelajaran umum lainnya, bahasa Indonesia, matematika, fisika, itu kan pelajaran umum. Itu dilakukan, diberikan bukan dari sekolah. Itu sudah peraturan dari presiden, undang-undang presiden. Presiden itu siapa? Ulil amri. Kita harus patuh ulil amri. Di Al-Quran ada untuk taat kepada ulil amri, betul nggak? Nah, jadi wajib hukumnya ketika antum belajar di sekolah, belajar umum, pelajaran umum ini, antum jadi wajib mengikuti. Kalau nggak mengikuti berdosa, karena ini sudah peraturan dari sekolah. Kalau antum nggak ikut sekolah, antum nggak sekolah, baru nggak wajib hukumnya. Tapi ketika antum terjun ke dunia pendidikan, ke sekolah, ya, antum jadi hukumnya wajib belajar ini. Kalau antum nggak ikuti, jadi berdosa. Ya, itu dia. Karena apa? Karena ini kewajiban untuk mengikuti pelajaran peraturan dari pemerintah, dari presiden. Ya, Kementerian Pendidikan kan minta usulan dari presiden, persetujuan presiden. Adanya pelajaran fisika, bahasa Indonesia, itu ada peraturan undang-undang dari presiden. Nah, maka dari itu kalau antum nggak ikuti pelajarannya jadi dosa. Tapi kalau antum nggak sekolah, nah antum nggak berdosa. Itu dia. Udah paham? Paham ya? Nah, itu tadi mengikuti pelajarannya yang wajib, mengikuti pelajarannya ini, ya. Betul Arik, Pandi Arik. Antum semua pandi-pandi ini anak kelas apa ini? Anak kelas 10 ini. Iyalah, kalau enggak mana bisa masuk Runua kalau enggak pandi-pandi, ya kan? Nah, iya. Iyalah memang iya. Ustadz aja kalau pelajaran agama masih antum lah yang lebih paham daripada Ustadz kalau masalah bahasa Arab, tasin, ya kan. Nah, Ustadz di sini juga masih belajar, ya. Bagus, bisa menjawab si Arik tadi. Ini kita lanjut ya videonya, ya. Oh, tadi udah nih, ya. Kita ulang lagi lah, kita ulang. Nah, lemparannya dia 76,88. Tambah dia tadi yang lemparan keempat 76,57. Selanjutnya tambah nih 76,88 meter lemparannya. Juara dia, juara 1 ini, juara 1. Oke, jadi ini adalah olahraga lontar martil, ya. Ini enggak usah kita putar lah, enggak sempat waktunya ini. Ini nih lontar martil pada saat latihan ini. Nah, wah, musiknya terdengar. Afan, ya. Ini samanya olahraganya kayak tadi juga. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, nggak nyampe 4 menit lagi, ya. Halo, masih dengar suara Ustadz? Anak-anak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, ya anak-anak Ustadz, ya. Tetap semangat belajar, ya. Ikuti saja apa kemauan dari sekolah. Ikuti saja apa kemauan dari sekolah kita, ya. Ini semua agar proses pembelajaran di sekolah kita tetap berjalan. Kalau antum nggak mau belajar, ya sekolah ini
bisa kena peringatan dari pendidikan, mana kok nggak ada pembelajarannya kata pemerintah, dan sekolah kita bisa ditutup. Nah itu resikonya. Kita langsung bicara resikonya. Jadi antum harus belajar biar ada proses timbal balik, ada proses pembelajaran, ada bukti kita dari pemerintah. Nanti kalau orang dinas datang, mana bukti pembelajarannya? Kok nggak ada? Katanya belajar, udah dikasih bantuan kuota. Nah, kita bisa menunjukkan, oh ini bisa diputar siaran ulangannya di YouTube, betul nggak? Ya Farel ya. Nah, tapi kalau antum nggak ada, ya Ustadz di sini ngomong sendiri, misalkan bicara sendiri, antum nggak ada. Guru-guru lain juga gitu, misalkan muridnya nggak ada yang mendengarkan, ya udah nggak ada proses pembelajaran, sekolah kita pun nggak ada. Nah, ya nggak antum aja yang belajar seperti ini, antum di sekolah lain juga ya bakal belajar seperti ini, bahkan lebih ribet lagi, lebih ribet. Nggak ada Zoom seperti ini dari handphone mereka, kita udah ada Zoom seperti ini, alhamdulillah, disyukurilah, ya, disyukuri. Paham anak Ustadz? Iya. Nggak berat kali kan sekolah di Lunuha kan? Berat? Lumayan. Apanya yang berat? Apa yang berat? Coba, apa yang berat? Arik, apa yang berat Arik? Arik, apa yang berat sekolah di Lunuha? Oh, Masya Allah. Kalau biasa aja berarti antum biasa bisa menerima ya. Dalam hati biasa ya kan. Di mulut biasa, dalam hati rupanya berat. Enggak lah ya. Ustadz yakin antum semua bisa menjalani ini ya. Antum enak sekarang bang, sekolah nggak boleh main pukul. Zaman Ustadz ini, kepala Ustadz ini ya, atau wajah Ustadz udah kena tampar ya. Kena tampar, badan dipukul pakai kayu, kaki dipukul pakai kayu. Pulang ke rumah apa kata orang tua? Ya kenapa kamu bandel, kenapa gak mau belajar? Gitu kata orang tua Ustadz dulu. Main pukul dulu bang, biru-biru kaki kita pulang sekolah kalau nggak ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain tugas, kalau malas sekolah, iya dipukul sama guru ini, betis kita ini sampai biru, bukan merah lagi, biru dia warnanya. Maka dari itu antum udah enak sekarang, ya kan? Ustadz di Lunuha enak enggak, bang? Hah? Ada yang kejam sama antum enggak kan? Enggak belajar tengok dari jam berapa belajar? Cuma dari jam 8 ya sampai jam 12 selesai. Habis itu antum bebas main-main. Tugas pun sekali-sekalinya dikasih guru kan? Dikasih tugas. Nah, kalau belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, itu nggak bisa ditawar-tawar bang. Itu memang tuntutan bukan dari sekolah bang. Ya, belajar agama, akidah, belajar Al-Quran, tahfiz, itu tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan antum, bukan tuntutan dari sekolah ya. Nah, jadi itu wajib hukumnya ya. Nah, mungkin di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Ustaz mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon maaf kepada antum semua ya. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.